semua, kembali lagi di Relixi Channel. Terima kasih telah mengklik video ini. Sama seperti video sebelumnya, gue mau lanjutin pembahasan Komodo Suga Nanika berdasarkan light novelnya. Jika kalian belum nonton video sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Semua pembahasan di video ini sepenuhnya gue ambil dari volume 1. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif ketika channel ini update video terbaru. Di kerajaan Anelit, tinggal seorang anak laki-laki bernama Klen Zagan Anelit. Ia adalah seorang anggota keluarga kerajaan. Dia juga seorang anak selir raja dan hidup sebagai pangeran keempat. Anak laki-laki itu memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Ia adalah Shunsuke Yamada. Hal terakhir yang Shun ingat dari kehidupan sebelumnya adalah ketika ia sedang belajar di kelas sastra klasik. Saat itu, Shun melihat celah di udara dan semuanya menjadi gelap. Celah di udara bukanlah kejadian biasa di bumi. Apapun yang terjadi, itulah penyebab kematiannya. Kemudian, entah kenapa, Shun terlahir kembali dengan ingatan dari kehidupan yang sebelumnya. Begitulah caranya datang dan hidup di dunia seperti game ini, di mana skill dan level itu adalah status yang nyata. Shun sempat bertanya-tanya tentang ini, tapi pada akhirnya ia menyerah untuk mencari tahu. Shun sadar akan lebih menyenangkan untuk berfokus pada sisi positif dari kehidupan di dunia ini. Latihan akan meningkatkan kemampuannya, dan itu sangatlah menyenangkan untuk mengasah kekuatannya. Namun, bersamaan dengan itu, Shun menyadari juga ada bagian yang tidak menyenangkan. Ia tidak dapat melihat status siapapun. Konsep itu memang ada, namun haruslah menyelesaikan kondisi yang sangat sulit jika ingin melihatnya. Ada skill yang disebut appraisal. Dengan appraisal, memungkinkan seseorang bisa melihat status orang lain. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang memiliki skill itu. Untuk mendapatkannya, sama seperti halnya menjadi hakim dan juri di bumi. Membutuhkan pengetahuan menyeluruh tentang bagaimana cara menilai suatu benda, kemampuan observasi untuk mengetahui komposisi suatu zat, dan kemampuan tingkat tinggi lainnya. Menurut Shun, tidak ada amatir yang bisa melakukannya. Bahkan, jika ada yang bisa mendapatkan skill appraisal, sangatlah sulit untuk menaikkan levelnya. Jadi, sangat sedikit orang yang memilikinya. Untuk memperoleh appraisal, juga bisa dengan menggunakan sejumlah skill points. Meskipun secara teknis memang mungkin, tapi sangat sulit untuk mengembangkan lebih jauh setelah memilikinya. Meningkatkan level skill appraisal, hanya perlu sering menggunakannya. Namun, saat menggunakan skill itu yang merupakan masalah sebenarnya. Di satu sisi, itu tidak memerlukan kekuatan sihir atau energi. Mungkin maksudnya mana points dan stamina point ya guys. Shun terus menjelaskan, setiap kali appraisal digunakan, penggunanya akan merasa pusing dan mabuk. Tingkatnya bervariasi, tergantung pada individu. Tetapi, dalam kasus terburuk, beberapa orang akan pingsan setelah menggunakannya. Bahkan, banyak orang yang berbakat tidak bisa menggunakan appraisal pada dua hal sekaligus, karena sangat sulit setiap kali menggunakannya. Menggunakan skill appraisal berulang-ulang untuk meningkatkan levelnya, itu sangatlah menyiksa. Ditambah, skill appraisal tidak akan benar-benar berguna sebelum mencapai level yang cukup tinggi. Karena itulah, sangat sedikit orang yang mau repot-repot mendapatkannya. Tapi faktanya, ada beberapa keluarga yang hidup sebagai appraiser, menurunkan skillnya dari generasi ke generasi dengan menggunakan appraisal stone. Appraisal stone adalah magic item yang dibuat khusus, yang memungkinkan penggunanya untuk menggunakan skill itu secara sementara. Level skill dari batu itu tergantung pada kualitasnya. Maksimal bisa mencapai level 10, seperti yang dimiliki keluarga kerajaan. Biasanya memerlukan izin khusus untuk menggunakannya. Jadi hanya bangsawan besar yang dekat dengan keluarga kerajaan yang memiliki kesempatan itu. Berhubung Shun sendiri adalah seorang royalty, ia secara teknis bisa menggunakannya, tapi tidak seperti ia bisa menggunakannya semaunya. Shun terus meminta kepada Ana, seorang pelayan kerajaan, tentang hal itu berulang kali. Tapi tetap saja, itu hanya bisa digunakan setelah Shun mencapai usia tertentu. Ternyata, appraisal pertama dianggap sebagai peristiwa penting di sini. Orang-orang selalu mengadakan upacara formal yang besar untuk itu, dan Shun juga harus melalui upacara itu tak lama lagi. Selain untuk appraisal, upacara ini juga sebagai debut anak untuk mengenal orang-orang besar. Hasil dari penilaian diperlihatkan ke semua orang yang hadir, dan semua orang dewasa akan menilai dari sana. Shun memiliki lebih banyak skill daripada rata-rata orang normal seusianya. Jadi ia tahu itu tidak akan jadi masalah baginya. Akan tetapi, jika statistik seseorang sangat rendah,
keluarganya mungkin akan menolaknya. Sebuah prospek yang menakutkan. Sun dan adik perempuannya yang bernama Su, anak dari istri raja yang lahir di waktu yang dekat dengan Sun, akan segera menjalani debut publik mereka. Su dan Sun harus segera berganti pakaian seremonial untuk upacara tersebut dan mendengarkan penjadwalan berulang-ulang. Raja yang saat ini, dengan kata lain ayah Sun dan Su, juga akan hadir. Selain itu, akan ada banyak orang penting yang akan hadir. Jadi Sun pikir, membuat kesalahan dan mempermalukan diri sendiri bukanlah pilihan. Meskipun masih anak-anak, Sun tetaplah anggota keluarga kerajaan. Ialah yang akan memainkan peran utama dalam upacara itu. Sun harus mengangkat martabat keluarga kerajaan di pundaknya. Itu adalah beban yang cukup berat bagi mantan orang biasa sepertinya. Namun, ketika melihat betapa anggunnya adik perempuannya, Sun merasakan tekad untuk melakukan hal-hal dengan benar yang membuatnya merasa tidak sabar. "Apakah kamu siap?" ucap Ana. Sun mengangguk dalam diam, merespon perkataan Ana. "Kalau begitu, silakan lanjutkan." Ana menuntun mereka menuju ke depan. Su dan Sun berjalan berdampingan menuju ke aula upacara. Ruangan upacara tampak sangat besar di mata Sun. Karpet merah membentang dari pintu, lurus menuju pedestal. Di sana, ada seorang pria berdiri menunggu mereka. Kerumunan orang-orang berjajar memperhatikan dalam diam. Semua orang yang hadir adalah bangsawan tingkat atas. Su dan Sun berjalan melintasi karpet tanpa sepatah kata pun. Langkah demi langkah, terukur dan bermartabat. Seperti cara yang telah diajarkan untuk mengantisipasi hari ini. Sun merasakan tatapan para bangsawan menusuknya. Tetapi, ia tetap melakukan yang terbaik untuk mengabaikan mereka. Hingga akhirnya, mereka sampai ke depan pedestal. Su dan Sun berhenti dan berlutut. Di belakang pedestal, sang raja, Meiges Dera Analit, berkata bahwa upacara appraisal sudah dimulai. Suara agung sang raja menggelegar ke seluruh aura upacara. Meskipun dia adalah ayahnya Sun, Sun hanya bertemu dengannya beberapa kali. Di mata Sun, ia lebih seperti kerabat dengan kasta yang lebih tinggi daripada sosok seorang ayah. Ini membuat Sun semakin merasa gugup. Raja masih berbicara, tapi Sun tidak dapat memproses apa yang dia katakan. Sun disuruh berdiri dan maju ke depan pedestal. Sebuah batu hitam terpasang di pedestal. Itu adalah appraisal stone. Lalu Sun meletakkan tangannya di atas appraisal stone. Seperti apa yang telah diajarkan kepadanya, dalam hati Sun mengatakan, seketika statusnya ditampilkan dengan mudah. Sun melihat statusnya. Di saat yang sama, hasil status Sun juga muncul di permukaan seperti layar di dinding depan. Layar itu terhubung ke appraisal stone. Bagi Sun, hasil appraisalnya muncul dalam bahasa Jepang. Tapi di layar, itu muncul dalam bahasa yang digunakan di sini. Suara-suara bercampur dari seluruh ruangan. Raja meninggikan suaranya, berusaha menenangkan semuanya. Tapi keributan terus berlanjut. Status miliknya pasti cukup luar biasa untuk membuat situasi seperti ini, pikir Sun. Sun sempat mengira sesuatu yang seperti ini akan terjadi. Statistiknya yang berhubungan dengan sihir lumayan tinggi. Ana sudah menjamin hal itu. Sebagai perbandingan, kemampuan fisik Sun sesuai untuk usianya saat ini. Statistik Sun sangatlah tidak seimbang. Adapun skill, Sun sudah tahu sebagian besar dari itu semua. Suara yang disebut Word of God memberitahunya setiap kali Sun menaikkan level skill atau mendapatkan skill baru. Defense Voice kalau di perspektifnya Kumoko. Sebutan yang dibuat Kumoko sendiri guys, tapi hanya bersifat sementara selama Kumoko di dalam goa. Ada dua skill yang tidak Sun kenali. Pertama, Divine Protection. Dan satunya lagi tampak seperti teks korup. Penasaran tentang keduanya, Sun mencoba untuk mengeceknya. Divine Protection adalah skill yang membuat ia dilindungi oleh surga, membuat segalanya lebih mudah untuk mendapatkan hasil seperti yang Sun inginkan di berbagai situasi. Sedangkan N% I sama dengan W itu sama sekali tidak bisa di-appraisal. Apa-apaan itu? Divine Protection sangat gila, jelas termasuk skill cheat, pikir Sun. Tapi Sun tidak mau terlalu bergantung padanya. Beda lagi dengan skill yang tidak bisa Sun mengerti. Nama dan hasil appraisalnya sangat tidak jelas. Bahkan appraisal stone tingkat tinggi masih belum bisa menampilkan keterangan skill ini. Benar-benar sangat misterius. Jika batu ini tidak bisa memberitahunya, menurut Sun, mungkin tidak ada cara lain untuk mengetahui detail dari kemampuan skill ini. Ketika para bangsawan terus bercakap-cakap, Sun terus-terusan mendengarkan kata putrinya Adipati.
Sebenarnya aslinya Duke, istilah Inggris untuk suatu gelar bangsawan yang berarti pemimpin. Tapi kayaknya gue lebih nyaman nyebutnya adipati aja ya guys. Sun jadi bertanya-tanya, apakah ada orang yang memiliki status serupa? Sekali lagi raja berteriak dengan keras. Seketika, aula upacara kembali hening. Lalu raja memberi Sun selembar kertas. Itu adalah hasil dari statusnya, yang tercetak secara ajaib, dari layar yang terhubung ke appraisal stone. Sun menerimanya dengan penuh hormat, membungkuk dan melangkah pergi. Dengan itu, upacara appraisal Sun berakhir. Lalu giliran Su. Seketika kegemparan lain memenuhi aula, ketika appraisal Su menunjukkan hasil yang mirip dengan milik Sun. Namun, Su tidak memiliki skill Divine Protection atau skill aneh misterius seperti miliknya. Selain keributan kecil, upacara appraisal berakhir dengan lancar. Tapi, statistik Sun dan Su yang luar biasa bukanlah satu-satunya penyebab keributan. Sun mendengarkan percakapan para bangsawan dengan pendengaran yang diperkuat. Sekarang ia jadi tahu kalau skill point normalnya hanya diperoleh ketika seseorang naik level. Sehingga memiliki 100.000 skill point di level 1 sepertinya itu jelas sangat tidak normal. Dan Su sama sekali tidak memilikinya atau bisa dibilang 0 skill point. Sun pikir mungkin karena ia telah bereinkarnasi. Tetapi hal yang lebih menarik perhatian Sun adalah seorang putri adipati yang rupanya terlahir dengan skill point juga. Putri adipati itu juga memiliki skill yang seperti teks korup. Upacara appraisalnya berlangsung beberapa hari sebelum Sun. Dan sama seperti Sun, ia memiliki statistik yang sangat tinggi di usianya. Kecurigaan mulai muncul di dalam pikiran Sun. Jika memang benar, maka Sun merasa ia harus menemui gadis itu dengan cara apapun. Peluang datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Setelah upacara appraisal, sebuah resepsi kecil diadakan di lokasi yang terpisah. Raja mengajak Su dan Sun ke tengah-tengah aula, di mana mereka harus menyapa para bangsawan. Semua tamu yang hadir ditemani oleh anak-anak mereka. Sebagian besar dari mereka rata-rata seumuran dengan Sun. Jadi, tujuan acara ini adalah untuk memperkenalkan para bangsawan muda yang usianya berdekatan. Disinilah Sun bertemu putri adipati tersebut. Karnatia Seri Anabal. Ia adalah putri tertua Adipati Anabal. Dari penampilannya saja sudah cukup untuk menarik perhatian Sun. Bahkan skill Magic Perception Sun mengatakan kalau ia memiliki jumlah energi sihir yang sangat luar biasa. Itu sama dengan milik Sun dan Su. Adipati Anabal adalah salah satu bangsawan terkuat di negeri itu. Keluarga mereka memegang posisi penting selama beberapa generasi. Dan mereka berasal dari silsilah yang mempunyai hubungan dengan garis keturunan pahlawan dan keluarga kerajaan. Orang-orang yang lahir dalam keluarga adipati semuanya menjalani pendidikan yang sangat ketat dan keras secara menyeluruh. Sejak awal, mereka dibesarkan dengan pengetahuan untuk mendukung negara. Meski begitu, gadis di depan Sun memiliki jumlah sihir yang sangat tidak normal, bahkan melebihi pria berambut merah di sebelahnya yang merupakan ayahnya. Dengan sedikit keyakinan, Sun menyapanya dalam bahasa Jepang. Lalu, putri sang adipati itu terlihat terkejut. Menilai dari reaksinya, Sun semakin yakin dengan apa yang ia duga. Langsung saja, Sun meminta izin kepada ayahnya untuk berbicara dengannya. Respon sang raja juga sedikit terkejut. Itu wajar, karena masih ada antrian panjang. Para bangsawan bersama anak-anak mereka berdiri di belakang sang adipati dan putrinya yang kebetulan berada di barisan pertama. Tapi Sun tidak bisa menyerah begitu saja. Raja menatap Sun. Lalu, sang adipati itu bertanya kepada bangsawan di belakangnya dan berbicara kepada raja. Sun pun diberikan izin, dan ia pun langsung menarik tangan putri adipati itu seperti anak kecil dan langsung lari. Di belakang, Sun terlihat sangat marah, tetapi Sun tidak dapat mengkhawatirkan hal itu saat ini dan segera meninggalkan aula, lalu memasuki ruangan khusus yang berfungsi sebagai ruang tunggu. Para bangsawan sering meninggalkan pesta dan menggunakannya untuk membahas bisnis dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan pribadi. Tempat ini kedap suara dan seorang penjaga berada di luar pintu. Jadi menurut Sun, harusnya mereka aman. Sun langsung berbicara dengan bahasa Jepang dan langsung menanyakan SMA Heishin, nama sekolah SMA di mana tempat ia bersekolah saat di bumi. Ya, tentu saja. Jadi pangeran juga seorang yang direinkarnasi ke dunia ini dari sekolah yang sama sepertiku. Putri adipati itu menjawab dalam bahasa yang sama. Dia yang tampak berkemauan keras seperti biasanya, tapi sekarang nadanya agak ringan. Tepat seperti dugaan Sun. Gadis ini adalah mantan teman sekelasnya, terseret ke dunia ini oleh celah misterius di dalam kelas yang sama seperti dirinya.
Nama asliku adalah Shunsuke Yamada. Bagaimana denganmu? Ketika Sun mengatakan namanya, gadis itu tertawa tak terkendali. Sun, seorang pangeran, itu sama sekali tidak sepertimu. Sambil terus menertawakan Sun. Sun merasakan dejavu yang aneh. Ia tidak kenal gadis di hadapannya. Tetapi, ucapan dan perilakunya seperti seseorang yang sangat ia kenal. Lalu Sun bertanya lagi, "Kamu Kanata?" "Yap, tepat sekali," jawab gadis itu. Sekarang, giliran Sun yang tertawa. Teman gamernya, Kanata, sekarang menjadi wanita muda yang aristokrat. Kanata dilahirkan kembali, dengan kebalikan dari kehidupan sebelumnya. Sun sangat senang mereka bisa bertemu kembali. Mereka pun saling pukul lengan. Di saat yang sama, air mata tiba-tiba mengalir dari mata Kanata. Sebelum Sun menyadarinya, ia juga menangis. Tapi Kanata menangis lebih keras. Mengingat bagaimana rasanya ketika Sun pertama kali menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi. Sampai saat ini, Sun telah berjuang melawan ketakutannya. Sejak pertama kali ia direinkarnasi, tanpa tahu apa yang sedang terjadi, ia tiba-tiba terbangun sebagai bayi. Jelas itu membuatnya gelisah. Selain itu, negara tempatnya dilahirkan kembali bukanlah Jepang dan juga bukanlah bumi. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda. Awalnya, Sun tidak menyadarinya. Sun tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan dan ia jarang meninggalkan kamar. Jadi, ada banyak hal yang tidak Sun ketahui. Pada awalnya, Sun pikir ia berada di suatu tempat di Eropa. Tapi, saat pertama kali ia melihat sihir, Sun sadar bahwa ia bukanlah di Sun sadar bahwa ia bukanlah di Eropa. Itu terjadi ketika seorang pria sedang memberikannya berkah. Sun diselimuti oleh cahaya yang berkilauan, dan ia merasa kekuatan mengalir ke sekitar tubuhnya. Awalnya, itu terasa menyenangkan bagi Sun. Tapi di saat yang sama, ia menjadi cemas. Bisakah ia hidup di dunia dengan sihir? Dia hanyalah orang biasa dalam kehidupan sebelumnya. Saat di Jepang, Sun tidak pernah benar-benar mengalami kesulitan. Tetapi di dunia ini, di mana ia lahir di keluarga elit, menjadi biasa-biasa saja bukanlah sebuah pilihan. Sun khawatir, ia tak bisa memenuhi tanggung jawab itu. Dan karena ia masih bayi, Sun tidak bisa membuat tubuhnya bergerak seperti yang ia inginkan. Itu sangat menakutkan baginya. Tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain membuatnya makin stres. Bagaimana jika orang-orang yang membesarkannya tiba-tiba berhenti? Ia tidak akan bisa melakukan apapun kecuali melemah dan mati. Selain itu, orang-orang yang merawatnya adalah pelayan, bukanlah keluarga sebenarnya seperti orang tuanya. Karena mereka tidak punya hubungan darah dengannya, tidak ada jaminan bahwa mereka akan terus merawat Sun. Ditambah, Sun masih mengingat kehidupan sebelumnya. Bagi Sun, orang tuanya di dunia ini seperti orang asing. Sun pikir mungkin orang tuanya hanya memiliki sedikit ketertarikan kepadanya dan berpotensi membuangnya kapanpun. Pikiran Sun begitu lelah, sehingga ia sampai mengalami delusi liar. Sementara itu, Sun mati-matian mencoba mempelajari bahasa yang mereka pakai. Ia sangat kesusahan dengan bahasa yang tidak ia mengerti. Satu-satunya yang membuat Sun menjadi lebih tenang adalah kelahiran adik perempuannya. Dia tertidur dengan nyenyak di sebelah Sun. Adik perempuan tirinya yang tak peduli tentang apapun. Dia benar-benar riang, seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dunia ini. Ya, itu wajar untuk bayi. Makhluk kecil lemah yang membiarkan nasibnya di tangan orang lain dan bergantung untuk segalanya. Seperti itulah seharusnya bayi itu. Satu-satunya alasan kenapa Sun begitu khawatir adalah karena ia memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Lalu Sun menyadari sesuatu. Karena ia memiliki ingatannya, setidaknya secara mental ia harus melebihi saudaranya. Mengapa ia harus penuh kecemasan ketika adiknya yang di sampingnya bahagia? Sebagai kakak laki-lakinya, Sun merasa ia seharusnya tidak bersikap begitu menyedihkan. Setelah itu, Sun berhenti merasa khawatir, walaupun ia belum sepenuhnya melupakan kekhawatirannya. Setidaknya Sun ingin melindungi adik perempuannya yang tidak berdaya. Secara bertahap, ia belajar lebih banyak kosakata. Perlahan tapi pasti, Sun mulai mengerti informasi tentang dunia ini dari sedikit percakapan yang ia dengarkan. Sun ingin bergerak seperti biasa lagi secepat mungkin. Ia menggerakkan tubuh bayinya sebisa mungkin. Berkat itu, Sun belajar merangkak jauh lebih cepat dari seharusnya. Dengan cara ini,
keinginannya untuk menjaga adik perempuannya terus memotivasinya. Sun ingin menjadi kakak yang bisa dibanggakan. Namun, ia tidak memperhitungkan kemungkinan bahwa dia akan menjadi anak dengan bakat yang luar biasa, yang akan menirunya dan menjadi hampir sama kuatnya. Sun pikir, Kanata juga pasti merasakan kecemasan seperti yang ia alami. Pasti mengejutkan saat hidup sebagai seorang pria, lalu kemudian tiba-tiba terlahir kembali sebagai seorang gadis. Tak terbayangkan menanggung tekanan kewanitaan yang baru dia alami, di atas semua ketakutan yang Sun hadapi. Itu pasti sulit. Dan kemudian, Sun kembali bertemu dengannya, yang ia pikir sebelumnya tidak akan pernah bertemu lagi. Sun tidak bisa menahan rasa harunya. Tanpa pikir, Sun bergerak untuk merangkul Kanata yang sedang menangis. Di saat yang sama, suara gemuruh tiba-tiba datang dari balik pintu. Kanata tampak bingung. Sesaat, Sun pun juga jadi panik, begitu ia menyadari siapa sebenarnya di balik pintu itu. Suara gemuruh kedua menyusul tak lama kemudian. Berdiri di depan pintu, dengan tinju membara yang siap melesat adalah Su, yang telah meningkatkan kekuatan fisiknya dengan sihir. Su memandangi mereka berdua, lalu terfokus ke Kanata. Jika Sun tidak segera menghalangi dengan tubuhnya di antara mereka, kepalan tinju Su mungkin akan mengenai Kanata. Kau tidak boleh memiliki kakakku, Su bergumam, sambil segera menempel pada Sun. Adikmu menakutkan bro, gumam Kanata dalam bahasa Jepang. Itu adalah hari ketika Sun bertemu kembali dengan teman sekelas pertamanya. Sekian dulu untuk video pembahasan kali ini. Gue harap kalian menikmatinya. Terima kasih karena sudah nonton sampai habis. Jika ada kesalahan, gue minta maaf dan gue akan sangat berterima kasih jika kalian memberikan beberapa komentar yang bersifat membangun untuk channel ini. Baik itu saran maupun masukan, serta ngingetin gue jika gue ngelakuin suatu kesalahan. Gue sangat hargai itu. Like video ini jika kalian menyukainya. Subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thanks for watching and see ya.